Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrida, NIM saya 856052125 dalam pembuatan video praktek mengajar. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, pada semangat? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ada yang ingat hari ini kita belajar tentang cuaca. Ada yang pernah sadar nggak sih kalau misalnya ketika kita di sini hujan dan di tempat lain itu nggak hujan ternyata? Ada yang tahu itu kenapa? Itu dia adalah sebuah kejadian cuaca. Oke, jadi cuaca itu adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Jadi cuaca itu dapat berubah-ubah. Cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa hanya dalam beberapa jam atau bisa juga dalam sehari. Nah, pada perubahan cuaca pagi hari, siang hari, dan malam hari itu bisa berbeda. Kalau pagi hari bisa cerah, kalau siang hari bisa panas, kemudian malam hari udah lain lagi. Nah, itu dia namanya perubahan cuaca. Ada dia cuaca mendung. Kalau cuaca mendung itu ditandai dengan adanya apa? Adanya awan hitam. Jadi dia itu dari awan hitam itu dia membentuk awan yang besar. Jadi mendung itu merupakan tanda-tanda bahwa akan terjadinya hujan. Kemudian kedua, cuaca cerah. Dia itu ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langitnya terang. Cuaca cerah itu sering terjadi pada musim kemarau. Kalau kita hari ini cuaca apa? Cuaca cerah ya, karena lagi musim kemarau, panas lagi panas-panasnya. Kemudian ada dia cuaca hujan. Jadi cuaca hujan itu terjadi saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Jadi pada saat hujan, langit itu biasanya berubah menjadi mendung. Itulah mengakibatkan suhu udara itu menjadi dingin. Kemudian selanjutnya ada dia cuaca berawan. Jadi kalau cuaca berawan itu ditandai dengan banyaknya awan di langit. Jadi cahaya matahari itu tertutup oleh awan sehingga suhu permukaan itu enggak terlalu terasa panas. Ayo kita baca teks ini. Udin sedang menonton berita cuaca di TV. Ibu membawakan kue bolu dengan aroma yang mengundang selera. Jadi, lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Jadi, pada saat kue itu dipotong menjadi 2 itu dikatakan setiap potongan itu menjadi 1/2 atau 1/2, ya kan? Tadi dia kue potongannya itu masih utuh, terus dipotong jadi 2, jadi itu 1/2 atau 1/2. Kemudian kedua potongan tadi yang udah dipotong itu dipotong lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan itu disebut dengan 1/4 atau 1/4. Kemudian ibu memotong menjadi 8 bagian dari kue yang utuh tadi. Nah, jadi dari kata-k/kata 1/2, 1/4, 1/8 itu ada kata penyebutannya. Kalau 1/2, 1 itu disebut sebagai pembilang. Kalau dia yang 4 tadi, yang bawahnya atau yang
1/2, tadi satunya pembilang, berarti 2-nya itu sebagai penyebut. Kalau 1/4, satunya itu pembilang, 4 itu penyebut. Kalau 1/8, 1 itu pembilang, 8 itu penyebut. Oke, udah paham semuanya? Paham? Oke. Boleh bukunya ditutup, ketua kelas pimpin teman-temannya